Kembali lagi di Udah Boleh Buka Mata episode 27 November 2024. Seperti biasa, dalam beberapa menit ke depan kita akan membahas pergerakan beberapa saham yang sedang hot dan kita akan membahasnya dalam kondisi Udah Boleh Buka Mata. Jadi kita bisa lihat pergerakan bandarnya dan kita bisa menarik kesimpulan atau mendapatkan indikasi apa yang harus kita lakukan pada perdagangan besok. Seperti itu, pada podcast kali ini saya akan membahas lanjutan tentang pergerakan saham film, digorengnya saham film. Ada saham yang sudah banyak memakan korban yang banyak ditanyakan di kolom komentar. Juga akan satu saham rahasia yang menurut saya sedang menarik dan mulai digoreng naik. Juga akan sedikit bahas tema tentang goodbye window dressing 2024 yang akan jadi pembahasan kami. Oke, langsung aja. Sebelumnya kita lihat kondisi IHSG dulu. Seperti Anda lihat beberapa bulan yang lalu, 1-2 bulan yang lalu tentunya Anda sering mendengar pembahasan kami tentang indikator korban flow atau domestic flow, di mana pergerakan investor lokal yang menyebabkan kejatuhan IHSG. Tapi menarik, dalam 3 hari terakhir kalau Anda lihat ini indikator korban flow-nya bergerak turun. Artinya apa? Artinya korban-korban menjual sahamnya di saham-saham yang dibandari oleh investor asing, menjual sahamnya ke investor asing. Ini adalah indikasi yang oke. Tepat 1 minggu yang lalu, di hari Senin lalu, kami juga buat gathering buat alumni foreign flow. Saya nggak bisa bahas apa yang di ini, cuma menurut kami, bagi rekan-rekan yang ikut gathering tentunya sudah tahu artinya dari indikasi korban flow yang bergerak turun ini, dan harapan kita ke depannya para korban-korban terus menjual sahamnya dan kondisi IHSG bisa semakin baik dari hari ini, bulan Desember nanti sampai akhir tahun nanti. Ini indikasi yang cukup baik, dan kalau Anda melihat indikasi korban flow ini seiring dengan turunnya indikator korban flow ini, mulai banyak lagi saham-saham unggulan yang mulai bergerak naik, yang mulai bergerak positif. Dan lain-lain, itu juga karena pengorbanan para korban-korban tadi. Sementara hari ini contohnya IHSG masih bisa bergerak naik walaupun ada 2 saham supir angkot lokal yang dibanting turun. Sebelumnya kita tahu IHSG hanya bisa naik karena saham-saham supir angkot lokal digoreng naik. Sekarang meskipun supir angkot lokal ada yang ngebanting turun harga sahamnya, IHSG masih bergerak naik. Jadi ini indikasi yang positif. Kita harap bisa terus berlangsung ke depannya. Seperti itu. Hari ini pun dana asing masuk sebesar 686 miliar dan IHSG mengalami kenaikan 0,05%. Ini saham-saham yang di-report di Telegram kami yang banyak dikumpulkan asing, ada BBNI, Astra dan lain-lain. BBCA dijual, brand dan lain-lain. Jadi ini sesuatu yang menarik terutama bagi para pengikut investor asing ya. Ini adalah momen-momen penting yang bisa Anda perhatikan. Gimananya silahkan analisa sendiri. Melanjutkan sedikit pembahasan kami di podcast UBBM terakhir, Udah Boleh Buka Mata terakhir. Ini pembahasan kami di saham film 21 November lalu. Pada saat itu kondisinya sedang seperti ini. Pada saat itu kami memberikan kesimpulan bahwa bandar konsisten akumulasi dari tanggal 13 sampai 20 November, seperti Anda lihat dalam broker summary ini, jelas bandarnya akumulasi besar dan para investor retail secara konsisten melakukan cut loss di saham ini. Dan hari ini pun tanggal 21 November lalu pun bandarnya akumulasi. Dan retail juga konsisten melakukan cut loss di saham ini. Jadi indikasi yang baik sampai tanggal 21 November lalu. Dan update-nya gimana? Hari ini puji Tuhan harga saham film kembali digoreng lagi, naik hampir 8%, terus bergerak naik. Jadi saya sedikit mengupas tambahan. Jadi pertama di sini dibahas di awal, ini saham yang dibandari asing. Jadi kalau kita lihat indikator foreign flow-nya, meskipun harga sahamnya naik, investor asing hari ini melakukan pembelian cukup besar. Dan menarik di sini ada periode di mana harga sahamnya turun, tapi investor asing terus bergerak, terus melakukan pembelian. Jadi ada hal menarik lagi di sini bahwa ini adalah saham perusahaan lokal yang kalau mindset kita ini milik konglomerat lokal, tapi kenapa bisa dibandari asing? Bahkan saya punya sahabat yang kenal dekat sama yang
yang ikut berpartisipasi dalam menggoreng saham ini. Dia sahabat saya itu dia kenal dekat sama yang berpartisipasi menggoreng saham ini. Terus tapi kenapa kalau yang berpartisipasinya di Jakarta, kenapa di indikator ini menunjukkan kalau saham ini dibandari asing? Dan kalau Anda lihat transaksinya pun Anda lihat yang ikut aktif adalah Morgan Stanley & Co International PLC. Sebenarnya yang ngegoreng saham ini beberapa waktu lalu saya ketemu di Jakarta orangnya. Ya nggak ngobrol sih, cuma ketemu aja dalam satu acara ketemu. Jadi sebenarnya orang-orang Indonesia juga, Anda kenal-kenal juga. Tapi inilah salah satu contoh saham yang dibandari oleh asing. Jadi apa yang dimaksud dibandari asing adalah para konglomerat ini dia buat perusahaan, institusi di luar negeri berupa buat akun kalau dalam kasus ini. Jadi Morgan Stanley & Co International PLC ini bisa jadi akun titipan lah. Akun titipan buat institusi, buat akun titipan di luar negeri Morgan Stanley PLC, dan itu membantu untuk menaikkan harga saham dari bandarnya. Jadi ini contoh saham yang dibandari lokal. Jadi itu hal yang bisa jadi kita pembelajarin. Jadi nggak usah terlalu pusing. Jadi karena kalau Anda lihat ini dari kepemilikan itu Morgan Stanley & Co International PLC ini mayoritas punya 37% dan dia aktif membeli. Sementara saham BCA, BRI yang kita tahu jelas-jelas dibandari oleh asing beneran, asing nggak muncul seperti ini, jual beli seperti ini nggak muncul sebagai mayoritas, karena asing di saham-saham yang asing beneran itu sebagai hidden big player yang pergerakannya kayak siluman, tidak bisa dideteksi oleh orang yang nggak mengerti. Sementara ini transaksinya muncul setiap dari hari ke hari muncul, 11 November muncul, 13 November muncul, seperti Anda lihat di sini. Jadi ini indikasi saham yang dibandari oleh asing. Di balik Morgan Stanley & Co PLC ini duitnya duit orang-orang lokal juga, yang saya bilang beberapa waktu lalu di satu acara saya ketemu yang ngebandarin saham ini. Seperti itu. Hari ini hal menarik lain di saham yang dibandari asing yang bisa jadi pelajarin ini adalah transaksi hari ini. Hari ini kita tahu harga sahamnya digoreng sampai 8%. Dan kalau Anda lihat hari ini 3 broker yang beli adalah IF, CC, YP. Hampir semua saham yang dibandari lokal. Broker-broker lokal, YP broker asing, cuma mayoritas yang transaksi di sini juga lokal. Bukan foreign kayak tadi, bukan Morgan Stanley kayak tadi. Dan menariknya bukan cuma itu, yang paling banyak beli IF itu beli 105M hari ini doang, tapi IF juga jualan 103M hari ini doang, tanggal 27 November. CC 21, 14, 10, 8. Jadi ini sesuatu yang menarik terjadi. Silahkan pelajari lagi. Dan jadi ini bukan dinetkan ya, jadi saya tunjukkan yang beli dan jualnya sepanjang hari ini. Jadi ini adalah pembelajaran menarik, dan pattern seperti ini bisa Anda temukan di saham-saham menarik lainnya. Kayak gitu, cuma ada PD, XC ikut berkorban demi kenaikan harga. Ini retail tetap jualan, walaupun yang mayoritas beli dan mayoritas jual. Lu lagi. Ini 3 broker yang sama, dia beli juga, jual juga. Seperti itu. Selanjutnya, yang menarik dibahas adalah STRK. Saham ini turun 8,9% dan saham ini masih dibandari IPO. Jadi banyak yang bertanya apa yang terjadi di saham ini, apakah akan digoreng lagi. Kita lihat beberapa hari terakhir ada volume transaksi yang besar, sudah digoreng tinggi, sudah dibanting hancur. Sekarang di 113-an ada transaksi besar. Jadi kalau saham ini akan rebound lagi ke 450, idealnya simpelnya dalam periode ini retail berkorban, cut loss sebanyak mungkin sehingga sahamnya dibandar lagi, digoreng lagi. Seperti itu. Cuma kenyataannya sayangnya dari tanggal 22 sampai 27 November itu broker-broker yang beli ada XC, YP, EP, XL, PD, SQ, GR. Jadi broker-broker yang kita expect berkorban ini malah ngeborong saham di bawah ini. Jadi tentunya kalau itu terus terjadi ya harga sahamnya nggak heran kalau terus bergerak turun, walaupun tentunya turunnya nggak akan se-ekstrim ini lagi dalam waktu dekat karena bandarnya mau menyerap duit sebanyak mungkin. Dan kalau dihitung secara garis besar bandar IPO ini masih profit secara average dari hari pertama IPO sampai ini. Kalau dihitung dia udah average jualannya di harga 219 atau plus 119% dari harga IPO-nya di 100.
4 hari terakhir bandar IPO-nya terus profit taking, retail panic buying dan terus average down. Ini indikasi yang dilakukan bandar STRK. Jadi apakah ini bisa rebound? Bisa, tentu akan ada rebound jangka pendek. Seperti pergerakan saat ini, tujuannya apa? Supaya retail terus mau beli, supaya retail yakin rebound, dan supaya kalau influencer mempromosikan saham ini suruh beli juga di forum-forum saham, orang-orang nggak takut, tetap FOMO, wah ini mumpung di bawah fundamental bagus, nanti digoreng, harganya goyang-goyang, mereka beli. Dalam periode itu bandarnya jualan. Jadi saya yakin akan ada rebound jangka pendek, tapi selama investor retail terus melakukan pembelian, arahnya akan terus turun. Target saya sih bisa ke gocap dalam 3-4 bulan ke depan. Seperti itu. Terakhir saham yang akan kita bahas adalah saham bintang. Ada yang request jangan dikasih kodenya di ini. Jadi ini intinya saham ini ada huruf O-nya. Hari ini harganya naik 3% lebih, saham yang di bandari lokal. Ini grafiknya, ini Anda lihat 2 hari terakhir ada kenaikan signifikan. Jadi tanggal 24 sampai 27 November, 2 hari terakhir harganya naik lebih dari 10% dan dalam 2 hari terakhir. Jadi kalau Anda lihat ini yang borong ini beberapa hari terakhir DR borong 13 miliar, ada PD 4,7, GR, dan ini penjualannya. Jadi kalau kesimpulannya 2 hari ini bandar akumulasi besar, dan bandar kalau dilihat ke belakang sudah akumulasi dari tanggal 13 November. Juga tambahan ada tools, ada AI analysis, dikatakan broker retail, ini tools bandarmologi kami, dikatakan broker retail yang dipakai bandar adalah PD. Jadi PD di sini yang beli 437.000 lot ini adalah broker retail yang dipakai bandar, bukan korban pada umumnya. Kayak gitu, ini kasus khusus di saham ini sehingga AI-nya ngasih notif seperti itu. Jadi ini juga saham menarik yang bisa diperhatikan. Saya cukup excited karena so far belum banyak yang rekomendasikan saham ini. Jadi saya jujur nggak punya saham ini, tapi cukup excited karena saya kenal yang punya. Mudah-mudahan ini bisa digoreng lanjut terus karena ini saham yang cukup menarik. Seperti itu. Oke, terakhir sedikit pembahasan tentang ini. Tentang goodbye window dressing 2023. Jadi ini Jadi kalau Anda yang follow kami 4-5 tahun terakhir, Anda tentunya tahu, bahkan udah ada nanya juga di kolom komentar tentang setiap tradisi yang kami lakukan jauh sebelum orang lain lakukan tentang yaitu jualan riset window dressing setiap tahunnya. Riset window dressing, bahkan kami yang mempopulerkan istilah window dressing. Dan kenapa harga saham selalu naik di bulan Desember 2023. Jadi singkatnya, sampai tahun 2022 lalu, sampai tahun 2021 lalu, selama 20 tahun berturut-turut, Anda lihat di sini, selama 20 tahun berturut-turut IHSG selalu naik di bulan Desember. Bukan hanya selalu naik, average kenaikan IHSG adalah 4,2% di bulan Desember. Jauh lebih baik dari average semua bulan-bulan lainnya dalam 20 tahun terakhir. Ini sesuatu yang menarik. Jadi IHSG selalu naik di bulan Desember. Dan dalam video-video kami tahun-tahun yang lalu, kami menjelaskan kenapa bandar wajib menaikkan harga saham di bulan Desember, setiap bulan Desember. Kenapa bulan Desember beda? Kalau Anda penasaran, nonton, dan saya yakin setelah kami bahas banyak podcast lain oleh edukator lain yang belajar dari situ dan buat konten versi mereka menjelaskan hal yang sama. Kayak gitu. Jadi sampai tahun lalu window dressing itu dianggap satu-satunya fenomena kuno, satu-satunya teori jadul yang masih berlaku di IHSG. Kita tahu fundamental analisis sudah nggak kepake, value investing sudah nggak kepake, udah nggak berlaku lagi kan, sudah terbukti sepanjang tahun. Semua udah ini, hal-hal yang dulu sell and main go away juga sudah nggak kepake lagi. Semua teori-teori jadul itu sudah nggak berpengaruh lagi, semuanya sudah nggak ngefek lagi di bursa kita, diganti sama satu hukum kebebasan bandar. Ya bandar ya mau gua, saham-saham gua yang naikin. Mau November naikin, mau Mei naikin, mau Juni naikin, mau Januari banting, mau gua. Mau fundamental bagus, harganya digoreng, mau gua, harganya dibanting, mau gua. Mau per 100 harganya digoreng ke 400, mau bandar,
hukum kebebasan bandar, dibanting ke per 10 juga hukum kebebasan bandar. Itu realitanya. Tapi di bulan Desember bandar selalu menaikkan IHSG. Itu yang menarik dari window dressing. Tahun lalu dianggap sebagai satu-satunya fenomena jadul. Ini benar-benar jadul. Jadi di buku kuliahan masih ada pembahasan tentang window dressing yang masih berlaku sampai tahun lalu. Sampai November tahun lalu. Tapi kenyataannya itu juga alasan kenapa kami buat podcast tentang window dressing. Buat podcast, buat konten. Jadi kami buat riset, kami pilihin saham-saham dengan kinerja terbaik di bulan Desember. Kami sarankan ini yang bagus, setahun sekali kami jualan riset window dressing. Itu tradisi kami setiap tahun selama 5-6 tahun terakhir. Tapi bulan Desember lalu kenyataannya jeblok. IHSG turun 3,3% di bulan Desember. Dan itu artinya apa? Dan jujur di akhir kemarin minggu bulan ini saya ditanya juga kan, ini tahun ini mau rilis nggak? Karena tahun lalu yang beli nyangkut, walaupun Januarinya puji Tuhan digoreng lagi, tapi sepanjang Desember mereka beli riset, expect profit, tapi kenyataannya banyak yang nyangkut. Itu realitanya, karena harusnya digoreng malah dibanting. Terus pertanyaannya kenapa bisa seperti itu? Dan ya pertanyaan yang ditanyakan, tahun ini mau buat riset lagi nggak? Mau rilis riset lagi nggak? Mau pesan lagi nggak? Mau buat pemesanan lagi nggak? Saya cukup galau. Tapi pertama yang beberapa bulan lalu, jadi saya ngobrol sama fund manager, nanya. Setelah lewat jauh window dressingnya, saya nanya, kenapa sih bulan Desember lalu IHSG sampai dibanting segitu kejamnya? Emang udah gak berlaku lagi nih teori-teori window dressing yang membuat bandar seakan-akan gak bebas di bulan Desember? Harus naikin IHSG. Kenapa gak berlaku lagi di tahun 2023? Jujur saya dapat bocoran yang menurut saya mind blowing banget. Bukan mind blowing sih, sebenarnya basic, cuma kok nggak pernah ada satupun orang yang nyadar tentang penyebab kenapa window dressing 2023 bisa jatuh. Dan kenapa mungkin di tahun-tahun yang akan datang pun di bulan Desember IHSG bisa jatuh lagi. Kayak gitu. Cuma saya nggak mau sharing di umum teorinya. Saya juga sengaja nggak membesar-besarkan window dressing sampai akhir banget bulan November supaya orang nggak nge-hype lah. Supaya nggak banyak youtuber semua buat teorinya masing-masing padahal dari podcast ini. Jadi saya diam aja, saya nggak sharing. Cuma alasannya akan saya sharing, penjelasan detailnya akan saya sharing di materi Goodbye Window Dressing 2023. Jadi kami buat riset yang sama dengan tahun-tahun lalu. Anda bisa pesan kalau mau. Kami kasih bocoran informasinya. Kami kasih outlook IHSG dan saham-saham unggulan di bulan Desember 2023. Kami akan buatkan 10 sampilan Window Dressing 2023 dan tambahan. Di bulan Januari nanti, awal Januari nanti, yang pesan juga akan mendapatkan Market Outlook 2024 dan follow up saham window dressing di bulan Januari 2024. Jadi kalau Desember ini saham-saham yang kami highlight di riset window dressing 2023 mengalami penurunan, di awal Januari di Desember nggak usah Anda jual. Kalau nggak ada jual, di awal Januari kami buat outlook lanjutan di awal tahun 2024. Kayak gitu. Jadi plus ada market outlook 2024. Jadi riset ini kami kasih bonus market outlook 2024. Dan kenapa kami buat judul Goodbye Window Dressing? Karena kemungkinan ini riset window dressing terakhir yang akan kami rilis. Kenapa masih kemungkinan? Kalau tahun ini IHSG naik secara luar biasa lagi di bulan Desember, kami bisa pikir ulang untuk merilis lanjutan. Tahun 2025 rilis 2024 rilis riset window dressing 2024. Tapi kalau tahun ini juga turun, ini pasti jadi riset terakhir kami. Karena kalau ini terakhir turun berarti sudah dihapus juga tuh.
mitos fenomena window dressing oleh bandar, semua diganti jadi hukum kebebasan bandar. Karena bulan Januari kami nggak jualan riset, Februari nggak jualan riset, kalau Desember sama dengan bulan lainnya kami pun nggak ada gunanya juga jualan riset seperti itu. Jadi bagi Anda yang mau pesan silakan, nanti ada link di bawah, ada bit.ly-nya atau scan di sini. Ini harganya 200.000. Nanti riset ini akan kami kirim tanggal 30 November 2024 ini kami akan kirim hari Kamis akan kami kirim kepada semua pemesan. Dan kalau Anda dapat riset lengkap berupa PDF Window Dressing 2023, ada video materi pembahasan khusus, jadi penjelasan kenapa apa itu window dressing dan kenapa ini bisa jadi akhir dari window dressing. Ada juga kami akan di tanggal 5 Desember nanti bagi semua pemesan kami buat gathering khusus bagi pemesan window dressing 2023. Kita bisa ada sesi Q&A, saya juga akan kasih materi sedikit dan pembahasan saham-saham menarik juga ini tadi market outlook 2024 dan update saham pilihan window dressing. Nanti di bulan Januari nanti terlepas dari harga saham IHSG-nya naik atau turun di bulan Desember kami akan buat pembahasan window dressing dan kami akan ini buat pembahasan window dressing dan pembahasan market outlook 2024 dan untuk saham-saham yang kebetulan turun akan kami buat update saham pilihan window dressing di bulan Januari. Seperti itu, kalau mau pesan silakan ininya, kalau nggak mau juga no problem karena mungkin ini memang riset terakhir kami karena ya kami nggak mau manis-manisin, nggak mau ngomong yang nggak sesuai fakta hanya untuk mencari keuntungan hanya buat jualan. Bahkan judulnya pun udah nggak basa-basi kami buat Goodbye Window Dressing 2023. Tapi tetap aja kami tetap akan memilihkan saham-saham yang menarik menurut kami di akhir bulan November dan menurut kami punya potensi naik di periode Window Dressing 2023. Seperti itu. Oke, itu aja buat ini. Bagi Anda yang mau bertanya dan lain-lain silahkan tulis di kolom komentar. Oke, see you next time.